Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 374, Melewati Kekaisaran Buddha yang Terberkati. Melaksanakan perintah Guru Kuil, Liu yang membawa 15 set zirah naga ilahi dan 6 tetua templar dewa dan menuju markas besar gerbang Asura di benua awan bintang. Saat ini, pertempuran di kota kerajaan Luotong telah mencapai Kekaisaran Duanren, menyebar ke kekaisaran tetangga. Itu seperti tornado yang terus membesar, mencapai setiap sudut benua angin salju. Sekali lagi benua angin salju dikejutkan. Huang Xiaolong, yang telah menghilang selama 3 tahun, muncul sekali lagi. Kali ini, dia benar-benar membunuh 7 tetua templar dewa alam suci sekaligus. Saat berita itu tersebar, dampaknya tak lain dan tak bukan adalah hukuman surga yang menimpa benua angin salju. Dalam pertempuran di kota matahari terbit, Huang Xiaolong membunuh tetua dewa templar Yao Fei, namanya bergema di seluruh benua angin salju, sedangkan sekarang, ada 7 ahli alam Sein. 7 tetua dewa templar. Di jalan-jalan utama dan gang-gang kecil benua angin salju, semua orang membicarakan hal ini. Di dalam restoran lezat di kerajaan Luotong. Kalian semua tidak melihat kejadian hari itu, naga dewa muda yang mulia hanya melambaikan tangannya, lalu Sou. Para tetua dewa templar tumbang satu persatu. Murid dari suatu keluarga menceritakan apa yang terjadi kepada semua orang di sekitarnya. Tangannya bergerak dengan antusias, air liur beterbangan kemana-mana. Dia sangat gembira, seolah-olah para tetua dewa templar itu malah dibunuh olehnya. Murid keluarga ini mendaftar untuk mengikuti seleksi penjaga istana pada hari itu dan cukup beruntung untuk selamat dari gelombang kejut pertempuran. Berhenti sejenak di sini, murid itu meneguk secangkir anggur bulan salju. Rasa puas muncul di hatinya saat melihat kerumunan di sekitarnya menatapnya dengan penuh harap. Apa yang terjadi setelah itu? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak. Setelah itu, para tetua dewa templar itu menjadi marah dan ketakutan. Bagaimana mungkin mereka berani bertarung lagi? Mereka semua berlari dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Murid ini mengakhirinya dengan tawa yang riuh, air liur beterbangan di mana-mana, mendarat di wajah dan pakaian orang banyak. Bagaimana setelah itu? Orang yang sama berteriak. Setelah itu, selesailah sudah. Murid itu mengangkat bahunya sebagai jawaban. Adegan seperti yang ada di Delicious Restaurant ini diputar ulang di banyak tempat di seluruh kerajaan dan kekaisaran benua angin salju. Huang Xiaolong mampu mengendalikan lebih dari 10.000 skarab mayat beracun. Bukankah itu terlalu menantang surga? Dia sudah memiliki cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa mutlak, sekarang dia bahkan memiliki pasukan skarab mayat beracun kuno. Ketika Huang Xiaolong mengambil alih posisi penguasa gerbang Asura, dan sepenuhnya mengendalikan gerbang Asura, akan ada pertunjukan bagus yang menunggu kita saat dia melawan Dewa Templar. Siapa tahu pihak mana yang akan menang. Sulit untuk dikatakan, kekuatan Dewa Templar bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan. Terlebih lagi, ada rumor yang mengatakan bahwa Guru Kuil Dewa Templar telah berhasil menembus alam dewa. Ada yang tercengang, ada yang bersorak gembira, ada pula yang menanti dengan penuh harap pada pertunjukan bagus yang akan datang. Tentu saja, seiring beredarnya rumor, hal-hal mencapai tingkat lebih baru, beberapa mengatakan bahwa Huang Xiaolong memiliki kendali atas 1 juta skarab mayat racun, dan jumlahnya terus bertambah. Rumor lain mengatakan Huang Xiaolong memiliki jutaan naga jahat. Huang Xiaolong mendengar rumor-rumor yang dibesar-besarkan itu saat dia berjalan melewatinya, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tak berdaya. Akan tetapi, mereka yang dulu beranggapan bahwa Huang Xiaolong tidak akan sanggup melawan Dewa Templar mulai mengubah pendapatnya, dan tidak lagi beranggapan bahwa Huang Xiaolong hanyalah telur yang mengetuk batu keras. Meninggalkan kerajaan Luotong, Huang Xiaolong memperlambat kecepatannya, meluangkan waktu untuk berlatih saat ia melakukan perjalanan ke benua awan bintang. Sebelumnya, ia hanya berhasil mengendalikan 10 boneka kuno hitam di altar tingkat ketiga pagoda harta karun Linglong, jadi dalam perjalanan ini, Huang Xiaolong menyempatkan diri untuk memberi cap pada 9 boneka hitam yang tersisa. Mengandalkan tingkat kekuatan spiritualnya saat ini, Huang Xiaolong sudah dapat mengendalikan ke-19 boneka hitam. Di antara ke-19 boneka hitam ini, boneka yang paling kuat adalah yang memiliki kekuatan Saint Realm Ordo ke-10 akhir. Dalam perjalanan, Huang Xiaolong menempatkan 2 boneka hitam terkuat di sisinya. Dia tidak bisa membiarkan Zhao Su, Zhang Fu atau dirinya sendiri bertindak sendiri setiap kali sesuatu terjadi. 2 boneka alam Sein kuno sudah cukup untuk menyelesaikan sebagian besar masalah. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong telah membuka lapisan keempat dan kelima pagoda harta karun Linglong. Pada lapisan keempat sebenarnya terdapat banyak sekali pil, kebanyakan dari mereka adalah kelas 10, kelas surga, dan ada juga sejumlah besar kelas dewa. Namun, mereka adalah pil dewa kelas rendah dan tidak memiliki banyak efek bagi Huang Xiaolong. Yang benar-benar membuatnya takjub adalah tumpukan batu roh di lapisan kelima pagoda harta karun Linglong.
batu roh tingkat 3, tingkat 2, dan tumpukan batu roh tingkat 1. Batu roh tingkat 3 dan 2 tidak banyak berguna baginya, tetapi batu roh tingkat 1 adalah hal yang sama sekali berbeda. Terakhir kali dia berada di makam naga, untuk memindahkan 12 patung kristal naga Dewa Purba ke Gunung Sumi yang saleh, dia telah menghabiskan semua batu roh tingkat 1 sebagai sumber energi untuk formasi 10 Buddha. Batu roh tingkat 1 adalah sesuatu yang sangat kurang darinya. Setelah pemindaian cepat menggunakan kekuatan spiritualnya, lapisan kelima pagoda harta karun linglong berisi sekitar 300 buah batu roh tingkat 1, cukup untuk bertahan dalam jangka waktu lama. Sayang sekali tidak ada batu roh tingkat surga. Huang Xiaolong sedikit mengeluh dalam hati. Setelah ia mencoba menggunakan batu roh tingkat 1 untuk mengaktifkan formasi 10 Buddha, Huang Xiaolong menyadari bahwa formasi itu tidak dapat benar-benar menampilkan kekuatan penuhnya. Jika ada batu roh tingkat surga, ia yakin bahwa formasi 10 Buddha akan lebih kuat. Huang Xiaolong memiliki sepotong batu roh tingkat surga tetapi ia telah menggunakannya. Setelah membuka lapisan kelima pagoda harta karun linglong, Huang Xiaolong ingin membuka lapisan keenam juga, namun mendapati bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menghancurkan segel yang ditempatkan pada lapisan keenam, jadi dia hanya bisa mengesampingkan masalah itu untuk saat ini. Malam menyelimuti bumi dalam kegelapan yang tenang. Kelompok Huang Xiaolong yang terdiri dari 3 orang berhenti untuk beristirahat di hutan belantara, api kecil menyala terang. Duduk di dekat api yang menyala, Huang Xiaolong mengeluarkan cincin Raja Hantu yang diperolehnya dari gua kultivasi Raja Hantu. Di bawah cahaya api, cincin itu berkilauan dengan cahaya ungu tua, 2 naga jahat yang terukir pada cincin itu tampak jahat dan menyeramkan. Hari-hari ini, Huang Xiaolong telah mencari ruang di dalam cincin itu menggunakan indera spiritualnya, tetapi meskipun telah berkali-kali mencoba, ia belum juga menemukan sutra Raja Hantu yang legendaris. Di dalam cincin Raja Hantu, selain pil Raja Hantu itu, hanya ada lautan darah itu. Selama ini, intuisi Huang Xiaolong mengatakan kepadanya bahwa lautan darah itu tidak sesederhana itu, pasti ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Dia telah mencoba berbagai cara, tetapi tetap gagal menjelajahi dasar lautan darah itu. Setelah mengutak-atik cincin Raja Hantu selama beberapa waktu, Huang Xiaolong menyimpannya sekali lagi, dan membiarkan rahasianya diselidiki kemudian. Yang mulia, tidak jauh di depan adalah kota Buddha terberkati. Apakah kita akan tinggal di sana sedikit lebih lama? Zhao Su berkata. Huang Xiaolong mengangguk dengan serius, ya, kami akan tinggal selama beberapa hari di kota Buddha yang terberkati. Tahun itu, jika bukan karena token Buddha terberkati yang diberikan Si Plus Fantian kepadanya, Huang Xiaolong tidak akan dapat memasuki gua Buddha terberkati, dan selanjutnya, ia tidak akan dapat menemukan Gunung Sumi yang saleh. Karena ia menemukan Gunung Sumi yang saleh, kekuatan Huang Xiaolong meningkat dengan cepat, jika tidak, belum lagi menerobos ke alam Sein, kemungkinan besar ia bahkan tidak akan dapat mencapai Xiantian Ten Order. Oleh karena itu, Huang Xiaolong selalu merasa berhutang budi kepada Si Fantian. Karena dia hanya sedang lewat, sudah seharusnya dia mengunjungi Si Fantian. Ketika teringat Si Plus Fantian, Huang Xiaolong teringat percakapannya dengan Si Putih tentang wanita tercantik nomor 1 di benua angin salju, Si Plus Xiaofei. Si Plus Xiaofei adalah putri Si Plus Fantian. Aku jadi penasaran apakah Si Plus Xiaofei yang disebut Si Putih itu benar-benar secantik yang diklaim orang itu. Huang Xiaolong tertawa dalam hati, alangkah baiknya jika Si Putih ada di sini sekarang. Kegelapan perlahan surut saat cahaya pagi muncul di cakrawala. Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu bangkit, terbang menuju kota Buddha yang terberkati.